Perkenalkan, nama saya Hosea Feriko. Hari ini saya akan membahas mengenai ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi akibat dari pandemi virus COVID-19 di Indonesia saat ini. Coronavirus awalnya muncul di Wuhan, China, hingga akhirnya sampai di Indonesia, di Depok, setelah seorang ibu dan anak perempuannya melakukan kontak langsung dengan seorang warga Jepang. Dan akhirnya jumlah pasien positif corona di Indonesia sampai sekarang mencapai 450 orang. Peningkatan itu pun akhirnya mendorong kepanikan di berbagai lapisan masyarakat, yang kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, seperti penyemprotan disinfektan massal sampai meliburkan sekolah-sekolah. Berikut adalah ancaman ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran virus corona. Ancaman yang pertama adalah muncul dari penurunan minat belanja masyarakat yang tentu cukup berpengaruh dalam pergerakan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan warga yang mulai membatasi diri untuk melakukan kegiatan di luar rumah atau self-distancing dan menghindari keramaian. Kemudian ada penurunan permintaan bahan mentah seperti batu bara dan kelapa sawit dari luar negeri karena jalur perdagangan yang tersendat. Hal ini jelas mengganggu kegiatan ekspor-impor Indonesia, sehingga membuat komoditas ekspor-impor menjadi menurun. Lalu di bidang perpajakan sendiri juga menerima dampak yang cukup besar. Penerimaan pajak di sektor perdagangan mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena China merupakan importir minyak mentah terbesar, mulai membatasi kegiatan ekspor minyaknya. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membeli atau menginvestasikan uangnya saat berbelanja. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar, sehingga investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasar yang berubah. Dan kemudian virus corona juga sangat berpengaruh dalam sektor pariwisata, yang membuat para konsumen banyak yang mengalihkan atau menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin luasnya penyebaran virus corona. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga semua ini segera berlalu, dunia kembali pulih, dan kita bisa menjalani aktivitas kita seperti biasa. Akhir kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan sesuatu apapun. Terima kasih sudah menonton.